Shalom saudara-saudara, kita diberkati kemarin minggu dengan ibadah raya, ibadah 1 sampai dengan ibadah kelima yang membahas saudara tentang kesehatian, kesepakatan yang membawa berkat. Kita semua pasti akan diberkati, dipacu untuk sehati dan sefikir untuk mendatangkan berkat. Saya setuju, ada beberapa hambanya kemarin mengatakan tidak semudah mengucapkan untuk membangun satu komunitas yang sehati, sepikir, dan sepakat. Saudaraku yang kasih, itu dia titik kuncinya, kata sepakat, symphoneo, symphonite. Nah saudara, ternyata Rasul besar, Rasul Paulus, iya kan, pernah juga mengalami hal yang serupa apa yang dikatakan kemarin hamba-hambanya. Filipi 2 ayat 20 sampai 21 berkata, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kepentingan siapa? Jemaat. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, bahasa Indonesia masa kini dikatakan hanya Timotius yang sejiwa dengan aku, yang sepikiran, seperasaan, yang sekehendak dengan Rasul Paulus. Saudara, kenapa dia bandingkan saudara Timotius? Berarti saudara di belakangnya juga ada orang-orang yang sekitarnya yang tidak mau bersehati, bersepakat dengan dia, karena dia bisa membuat Timotius menjadi titik pembanding. Nah saudara, ternyata kesehatian, kesepakatan, sepikiran hanya bisa dibangun saudara hanya dengan yang pertama saya catat, kesungguh-sungguhan. Saudara, yang kedua, saudaraku yang kasih, dengan menghilangkan yang namanya kepentingan sendiri. Kalau saya akumulasi 2 poin ini, harus saudaraku yang kasih dimulai dengan apa? Hubungan yang dalam. Rasul Paulus bisa mengatakan saudara, bahwa saudara tidak ada yang sejiwa dengan dia, karena saudara, dia mengumpamakan hubungannya dengan Timotius seperti hubungan bapa dengan anaknya. Yang paling uniknya dia berkata, ada anak yang menolong bapaknya. Dahsyat saudara. Kan keren saudaraku yang kasih. Tidak akan pernah ada seorang anak yang punya kepentingan sendiri saudara dengan bapaknya saudara, dan tidak sungguh-sungguh dengan orang tuanya. Itu anak orang gila saudara. Ada satu lagi seorang yang bernama Epaphroditus yang dikirim jemaat untuk mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Saudara, makanya Epaphroditus hubungannya yang dalam disebutkan kepada Paulus, saudara, kalau terjemahan firman Allah yang hidupnya, seperti dua bersaudara katanya, saudara. Jadi tidak ada pingin saudaraku yang kasih orang-orang mencelakakan saudaranya. Kapan orang-orang tidak bisa bersehati dan sepakat saudara? Ketika engkau berpikir bahwa temanmu hari-hari ini sudah menjadi kompetitor dan sudah menjadi ancaman atas hidupmu, atas karirmu, maka tidak bisa bersehati. Jadi bukan orang yang tidak mau bersehati, engkau yang sudah menganggap orang lain menjadi ancaman atas dirimu karena ada ambisimu. Seperti yang saya katakan saudara, jangan pernah susah saudaraku yang kasih ketika orang tidak mau sehati dengan engkau, sehati dengan tim, sehati saudaraku yang kasih dengan komunitas. Karena apa? Epaphroditus dikirim oleh jemaat kepada Rasul Paulus. Artinya Tuhan akan kirimkan orang yang sehati dengan engkau, dengan komunitas, dengan pelayanan. Perhatikan baik saudara, kalau orang saudara dititipkan, diutus kepada pengusaha atau bos, itu enak banget saudara. Tapi Epaphroditus diutus kepada seorang penginjil. Saudara, kalau baca ayat ini, wajar kalau dia saudara sakit saudara. Saya kebayang dia terlambat makan, dia saudara masuk angin ikutin Rasul Paulus. Dan akhirnya dikatakan saudara pasal ini, dia saudara hampir menemui ajalnya, dan diperjelas yang namanya terjemahan firman Allah yang hidup. Dia sakit berat, makanya buru-buru Rasul Paulus untuk mengirim dia kembali saudara kepada jemaat yang mengutus dia kepada Rasul Paulus. Nah, artinya apa saudara? Harus ada hubungan yang dalam. Jadi kenapa saudara ada hubungan yang dalam? Karena saudara dengan hubungan yang dalam, kepentingan saudara pribadi akan kita hilangkan. Makanya saya catat di sini ada quote saya yang bagus. Saya catat saudaraku yang kasih, perhatikan baik. Hubungan yang dalam dan berkualitas tentunya lewat durasi akan hasilkan kesepakatan dan kesehatian. Tapi hubungan permukaan yang hipokrit akan hasilkan konspirasi karena ada unsur ambisius.
Pikirkan saudara, saudara harus bisa bedakan mana kata sepakat, mana kata konspirasi. Jangan pernah salahkan orang tidak mau bergabung dengan kita, orang tidak mau sehati dengan kita, orang tidak mau sepakat dengan kita. Mungkin orang berkata begini, ngapain aku sepakat dan sehati kepada engkau? Orang aku lebih baik jalan sendiri seperti ini, aku lebih bagus jalan seperti ini, aku lebih menemukan visiku sendiri seperti ini. Saudara, kenapa? Dia mungkin menemukan konspirasi di sana, makanya dia tidak mau bergabung, saudara yang kasih. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi saudara 4 ya ayat 17 dikatakan, bahasa Indonesia masa kini, itu bukan berarti saya cuma ingin menerima pemberian, yang saya inginkan ialah supaya dapat melihat hasil-hasil yang menambah keuntunganmu. Saudara, Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ini saudara, kalau bisa saya koneksikan saudara, yaitu apa? Ketika dia berteman sama orang lain, saudara, ada hubungan yang dahsyat, ada beneficial friendship, ada hubungan yang berdampak, ada hubungan yang bermanfaat. Karena apa saudara? Ketika ada konspirasi, ketika ada kepentingan sendiri, maka kita tidak akan pernah bersungguh-sungguh kita bisa menuju kepada tujuan ilahi, yaitu untuk bersepakat dan sehati untuk mencapai yang namanya visi Allah. Yang dimaksud Rasul Paulus di sini saudara, bukan keuntungan nominal, tapi ada buah-buah yang kita bawa ke sana untuk kesehatian, bukan mengambil sesuatu dari komunitas yang kita bangun. Artinya saya mau berkata begini, saudara, kalau masuk ke suatu komunitas, maka engkau akan membawa transformasi, kesehatian di sana. Tapi kalau begitu engkau masuk, semakin ricuh, saudaraku yang kasih, hati-hati, engkau hanya mau memanfaatkan komunitas tersebut dan orang lain atas pemberiannya kepada engkau. Tapi kalau saudaraku yang kasih, orang yang sepakat akan memberikan hasil dan buah kepada satu komunitas karena membawa atmosfer kesepakatan kepada komunitas itu. Makanya di akhir daripada renungan ini, saya punya quote, saya katakan begini, Symphonite, Symphoneo, kesepakatan saudara dan sehati akan menghasilkan sesuatu, tapi konspirasi berharap mendapatkan sesuatu karena ada unsur ambisiusnya. Saudara, orkestra hanya didirect saudara, satu konduktor saudara, tapi bisa semua Symphoneo yang menghasilkan yang namanya harmonisasi. Karena apa saudara? Tidak ada punya kepentingan sendiri untuk memunculkan gitarnya, drumnya, biolanya, atau keyboardnya saudara. Karena semua mempunyai tujuan bagaimana supaya orkestra ini harmonis. Saya mau berkata kepada saudara, durasi waktu akan dipakai Tuhan untuk mengakses mana orang yang sepakat, mana orang yang sehati, mana orang yang sepikir dengan kita. Dari saya, Pendeta Royal Purba, God bless you.